Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Nimade Widya Saputri dengan NIM 2015471051, rekan saya Mutiara Ayu Anida dengan NIM 2015471046, Tiara dengan NIM 2015471066. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang asuhan persalinan normal 60 langkah dan definisi APN. Asuhan persalinan normal 60 langkah. Yang pertama, melihat tanda dan gejala kala 2. Mengamati tanda dan gejala persalinan kala 2, yaitu ibu mempunyai keinginan untuk meneras, ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum atau vaginanya, perineum menonjol, vulva vagina dan sphincter anal membuka. 2. Menyiapkan pertolongan persalinan. Pastikan kelengkapan peralatan, bahan, obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan laksanakan komplikasi segera pada ibu dan bayi baru lahir. Untuk asuhan bayi baru lahir atau resusitasi, siapkan tempat datar, rata, bersih, kering, dan hangat. 3 handuk atau kain bersih dan kering, termasuk ganjal bahu bayi, alat penghisap lendir, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi untuk ibu, menggelar kain di perut bawah ibu, menyiapkan oksitosin 40 unit, alat suntik steril sekali pakai di dalam partus set. Yang ketiga, pakai celana plastik atau dari bahan yang tidak tembus cairan. 4. Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. 5. Memakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. 6. Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT dan steril, dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. 3. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin. 7. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Jika introitus, vagina, perineum, atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan sesama dari arah depan ke belakang. Buang kapas atau kasa pembersih atau terkontaminasi dalam wadah yang tersedia. Jika terkontaminasi, lakukan dekontaminasi, lepaskan dan rendam sarung tangan tersebut dalam larutan klorin 0,5. Pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melaksanakan langkah lanjutan. Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap. Bila selaput ketuban masih utuh saat pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. 9. Dekontaminasi sarung tangan. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam klorin 0,5%. Selama 10 menit, cuci tangan setelah sarung tangan dilepaskan, dan setelah itu tutup kembali partus set. 10. Periksa denyut jantung janin atau DJJ setelah kontraksi uterus mereda. Relaksasi untuk memastikan DJJ dalam batas normal 120-160 kali per menit. Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Mendokumentasikan hasil periksa dalam DJJ sesuai temuan pemeriksaan dan asuhan yang diberikan ke dalam patograf. 4. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses meneran. 11. Beritahu pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Kemudian bantu ibu menemukan posisi nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Tunggu hingga timbul kontraksi atau rasa ingin meneran. Lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin. Ikuti pedoman penata laksanaan fase aktif dan pendokumentasian sesuai temuan yang ada.
Jelaskan pada anggota keluarga tentang peran mereka untuk mendukung pemberian semangat pada ibu dan meneran secara benar. 12. Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat. Pada kondisi itu, ibu diposisikan setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. 13. Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat. Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif. Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama. Anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Anjurkan keluarga memberikan dukungan dan semangat untuk ibu. Berikan cukup asupan cairan peroral atau minum. Menilai BCG setiap kontraksi uterus selesai. Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah pembukaan lengkap. Dan pimpin meneran besar dari 120 menit atau 2 jam pada primigravida atau besar dari 60 menit atau 1 jam pada multigravida. 14. Anjurkan ibu untuk berjalan berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam selang waktu 60 menit. 5. Persiapan untuk melahirkan bayi. 15. Letakkan handuk bersih atau untuk mengeringkan bayi di perut bawah ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-5 cm. Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian sebagai alas. 17. Tutup partus head dan periksa kembali kelengkapan bokong ibu, peralatan dan bahan. 18. Pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. 6. Pertolongan untuk melahirkan bayi. A. Lahirnya kepala. 19. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala untuk mempertahankan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran secara efektif atau bernapas cepat dan dangkal. 20. Periksa kemungkinan adanya lili tali pusat. Ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Segera lanjutkan proses melahirkan bayi. Perhatikan jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di 2 tempat dan potong di antara 2 klem tersebut. 21. Setelah kepala lahir, tunggu putaran vaksi luar yang berlangsung secara spontan. B. Lahirnya bahu. 22. Setelah putaran vaksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi dengan lembut. Gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. 23. Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang, tangan yang lain menelusuri lengan dan siku anterior bayi serta menjaga bayi terpegang baik. 24. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara kedua kaki, dan pegang kedua kaki dengan melingkarkan ibu jari pada satu sisi dan jari-jari lainnya pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk. Ketujuh, asuhan bayi baru lahir. 25. Lakukan penilaian atau selintas. A. Apakah bayi cukup bulan? B. Apakah bayi menangis kuat atau bernapas tanpa kesulitan? C. Apakah bayi bergerak dengan aktif? Bila salah satu jawabannya adalah tidak, lanjut ke langkah resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Lihat penuntun belajar resusitasi bayi asfiksia. Bila semua jawaban adalah ya, lanjut ke langkah 26.
26. Keringkan tubuh bayi. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali bagian tangan, tanpa membersihkan vermix. Ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering. Pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut bagian bawah ibu. 27. Periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir atau hamil tunggal, dan bukan kehamilan ganda yaitu gamelia. 28. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik. 29. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 40 unit IM atau intramuskuler di 1/3 distal lateral paha, atau lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. 30. Setelah 2 menit sejak bayi lahir atau cukup bulan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusat bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu, dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama. 31. Pemotongan dan pengikatan tali pusat. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi dan dilakukan pengguntingan tali pusat di antara dua klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian lingkarkan lagi benang tersebut dan ikat tali pusat dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Lepaskan klem dan masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. 32. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu bayi. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting susu atau areola mama ibu. Selimuti ibu bayi dengan kain kering dan hangat. Pasang topi di kepala bayi. Biarkan bayi melakukan kontak kulit ke ibu di dada paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusui untuk pertama kali akan berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dan dari satu payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusui. 8. Manajemen aktif kala 3. Ke-33, pindahkan klem pada tali pusat hingga berjalan 5-10 cm dari vulva. 34. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. 35. Pada saat uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri. Jika plasenta tidak lepas setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya. Kemudian ulangi kembali prosedur di atas. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu suami untuk melakukan stimulasi puting susu. 36. Bila ada penekanan bagian bawah dinding di depan uterus ke arah dorsal ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal, maka dilanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. Itu boleh meneran, tetapi tali pusat hanya ditegangkan, jangan ditarik secara kuat terutama jika uterus tidak berkontraksi. Sesuai dengan sumbu jalan lahir ke arah bawah sejajar rantai atas. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. Jika plasenta tidak dilepas setelah 15 menit, menegangkan tali pusat. 1. Ulangi pemberian oksitosin 10 unit IM. Kedua, lakukan kateterisasi, gunakan teknik aseptik jika kandung kemih penuh. 3. Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan.
4. Ulangi tekanan dorsokranial dan penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit sejak bayi lahir atau terjadi pendarahan, maka segera lakukan tindakan plasenta manual. 37. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terkilin. Kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput, kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem ovum DTT atau steril untuk mengeluarkan selaput yang tertinggal. 38. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi, fundus teraba keras. Lakukan tindakan yang diperlukan kompresi bimanual internal, kompresi aorta abdominalis, tampon, kondom, kateter jika uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah rangsangan taktil atau masase. Lihat pelaksanaan atonia uteri. 9. Pendarahan. 39. Evaluasi kemungkinan pendarahan dan laserisasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila terjadi laserasi derajat 1 atau derajat 2 dan atau menimbulkan pendarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan pendarahan aktif, segera lakukan penjahitan. 40. Periksa kedua sisi plasenta maternal fatal. Pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap. Masukkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat khusus. 10. Asuhan pasca persalinan. 41. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan per vaginam. 42. Pastikan kandung kemih kosong. Jika penuh, lakukan kateterisasi. Evaluasi. 43. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Bersihkan noda darah dan cairan tubuh dan bilas di air DTT tanpa melepas sarung tangan. Kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. 44. Ajarkan pada ibu atau keluarga dan menilai kontraksi. 45. Memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. 46. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. 47. Pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernapas dengan baik 40-60 kali per menit. Jika bayi sulit bernapas, merintih atau retraksi, resusitasi dan segera merujuk ke rumah sakit. Jika bayi napas terlalu cepat atau sesak napas, segera rujuk ke rumah sakit rujukan. Jika kaki teraba dingin, pastikan ruangan hangat, lakukan kembali kontak kulit ibu bayi dan hangatkan ibu bayi dalam satu selimut. 48. Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah di ranjang atau sekitar ibu berbaring. Menggunakan larutan klorin 0,5% lalu bilas dengan air DTT. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. 49. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi makanan dan minuman yang diinginkannya. 50. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5%. Dekontaminasi 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah didokumentasi. 51. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. 52. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. 53. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. 54. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Pakai sarung tangan bersih atau DTT untuk memberikan vitamin K1 1 mg intramuskuler di paha kiri bawah lateral dan asaid mata profilaksis infeksi dalam 1 jam pertama kelahiran. 56. Lakukan pemeriksaan fisik lanjutan setelah 1 jam kelahiran bayi. Pastikan kondisi bayi tetap baik, pernapasan normal 40-60 kali per menit, temperatur tubuh normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius setiap 15 menit. 57. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan bawah lateral. Letakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu dapat disusukan. 58. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
59. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Dokumentasi. 60. Lengkapi pantograf. Di sini kami akan menampilkan contoh sebuah pantograf. Baik, di sini ada sebuah contohnya ya, gambar pantograf bisa dilihat. Ini adalah contohnya, disimak. Definisi APN, asuhan persalinan normal adalah tindakan mengeluarkan janin yang sudah cukup usia kehamilan dan berlangsung spontan tanpa intervensi alat. Persalinan dikatakan normal jika janin cukup bulan 37-42 minggu terjadi spontan presentasi belakang kepala janin dan tidak dapat komplikasi pada ibu maupun janin. Baik, ini adalah sebuah referensi atau daftar pustaka. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.